Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Dan semoga kita selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan apapun hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, hari ini kita hendak mancing, coba kita review lagi. Rel pancing yang murah, namun tidak murahan, kualitas tetap masih terjamin, harga terjangkau, dan untuk kualitas cukup memuaskan untuk kita para angler yang menengah ke bawah, bukan kelas atas. Tapi rel ini bisa menyaingi yang kelas-kelas atas, namun harganya masih harga masyarakat bawah. Ini teman-teman, rel pancing elegan, warnanya hitam, kemudian spoolnya divariasi dengan warna kuning keemasan, lumayan bagus. Elegan. Sudah power handle, bearingnya pun sudah plus, lebih dari 10. Nanti kita lihat kotaknya, kita lihat semuanya. Harganya cukup lumayan murah untuk kita para angler menengah ke bawah, angler pemula bisa menjangkau. Harganya cukup murah, berkisar harganya 250 sampai 350, tergantung di mana wilayah kita masing-masing, karena harga tidak sama masing-masing wilayah. Kenapa? Karena mungkin ongkirnya agak tinggi, atau kemungkinan yang jual itu bayar pajak toko atau bayar sewa toko, kemungkinan harga lebih tinggi. Tapi bisa dijangkau dengan harga 250.000 sampai 350.000. Ini dengan merek Ryota. Nah teman-teman, ini kotaknya Ryota, teman-teman bisa baca sendiri, Ryota. Kemudian di sini kita bacakan untuk rasio putarnya 5.2.1. Ini untuk rasio putar sudah cukup lumayan mencukupi untuk kita pemancing dasaran yang kedalaman ya sekitar 50 meter ke bawah. Kemudian untuk bearingnya, bearingnya kita lihat ada 12 bearing plus 1. Kemudian untuk spool, spool aluminium. Dan untuk handle sudah power handle teman-teman. Ini yang di tangan saya adalah ukuran 4000. Ukuran 4000, teman-teman bisa lihat ukuran 4000 lumayan ukurannya. Jadi selain elegan, warna hitam divariasi dengan warna kuning emas, handle sudah power handle teman-teman, power handle. Mungkin teman-teman ada sebagian yang belum mengerti apa bedanya power handle dengan handle yang biasa. Power handle ini teman-teman, dia kalau kita pakai itu nyaman untuk putarannya, kemudian dia tidak saat kita pakai dia tidak longgar. Semakin kita menarik beban yang lebih berat, dia akan semakin kuat. Beda kalau kita pakai handle biasa, kadang-kadang di sininya longgar. Sering saya menemui teman-teman yang bermasalah tanpa sadar
Ini untuk pengunci di sini. Kalau untuk handle biasa sering hilang tanpa kesadaran karena jarang kontrol. Nah, jadi kalau power handle teman-teman, dia semakin menarik beban yang lebih berat, dia akan semakin kuat. Nah, beratnya semakin kuat karena ada dua lapisan berat di dalam itu. Yang di ujung itu dia menggunakan berat yang lebih halus, kemudian yang dekat pangkalnya sini menggunakan berat yang lebih besar, jadi dua beratnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri untuk bearingnya 12+1 untuk rasio putar 5.2.1. Nah, itu perbandingannya udah mencukupi. Nah, ini suaranya, ini suara pernya, putarannya nyaman. Dan untuk pegangan tangannya, nah, biasa power handle menggunakan busa EPA. Kalau ini menggunakan plastik karet. Nah, jadi lebih tangguh, lebih kuat. Kalau kita handlenya ini menggunakan busa EPA, itu kadang cepat rapuh atau cepat cacat, kadang tergesek-gesek, dia terkelupas atau robek. Tapi kalau menggunakan plastik campur karet ini, dia tangguh memang, dia tergesek, dia tahan. Oke teman-teman, ini salah satu reel yang bisa kita pakai untuk mancing pinggiran dan mancing tengah. Nah, kalau untuk ukuran yang lebih besar, yang 6.000 atau 8.000, mungkin nyaman sudah kita pakai di kedalaman 60 ke atas, misalnya 80 atau 70 meter. Dan untuk kekuatannya sendiri, untuk tahan lamanya, sebuah power handle, sebuah reel pancing atau alat pancing, reel ataupun stick, harga tidak menjamin, tetapi bisa awet karena perawatan dan penggunaan. Jadi harga itu tidak menjamin. Memang dari promosinya barang itu kuat, tapi kalau yang makai itu kurang merawat atau kurang lihai menggunakan alat pancingnya, maka tidak sesuai dengan harapan, kejadiannya akan beda. Sama halnya reel pancing seperti ini sudah cukup tangguh teman-teman, tangguh, kuat, rasio putarnya, gearnya udah mencukupi semua, kemudian spoolnya ini udah aluminium. Nah, itu tergantung pemakai. Makanya kadang-kadang ada yang sering pecah spoolnya atau di dalamnya itu sering keropos karena kurang perawatan, apalagi kalau sudah tercebur ke air asin. Seperti seminggu yang lalu saya mancing itu, saat saya mancing santai pinggiran, pancing saya terbang di bawah ikan pare dan ada terendam di laut itu sekitar 2 jam. Nah, begitu saya dapat, itu sudah relnya sudah tidak bisa diputar. Kenapa? Karena di dalam sudah dimasuki air asin dan dimasuki oleh pasir-pasir. Nah, setelah saya bawa pulang, besok paginya saya bongkar semua. Itu gemuk yang ada di dalam alat pancing kita ini itu sudah mulai membeku karena terkena air asin dan pasir. Itu seandainya kita diamkan selama 3 hari atau 5 hari, itu akan menjadi mengeras pelumas yang ada di dalam rel ini. Nah, seandainya kita tidak bongkar, dia sudah mengeras, kita kerasin putar, maka gigi rasio di dalam itu akan pecah. Nah, karena gigi rasio yang di dalam rel pancing ini ada yang besi cor-coran, ada juga yang besi kuningan. Nah, kalau kuningan agak awet, tapi kalau cor-coran biasanya itu kropos, dia akan jabuk. Nah, itu teman-teman untuk perawatan alat pancing kita, termasuk kayak steak itu kalau sudah terkena air asin seperti cincin-cincinnya, itu harus cepat kita cuci di rumah dengan air tawar, dengan air biasa, jangan menggunakan air hujan, di air biasa, air sungai atau air sumur, supaya lebih awet. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sekedar berbagi informasi seputaran rel pancing murah. Teman-teman bisa cari di
namanya Ryota dari Catfish. Ini cukup bagi kita mancing, sudah mencukupi, memuaskan. Kalau ukuran pancing rare 4000 ini kita bisa bawa ke sungai, kita bisa bawa ke laut karena ukuran sedang. Oke teman-teman, sampai di sini informasi dari saya, sekedar berbagi informasi. Mungkin informasi saya kurang lengkap, untuk para senior-senior saya minta maaf. Nah, kita hanya berbagi informasi yang sekedar kita tahu. Ada salah hilap teman-teman, minta maaf. Nanti tunggu lagi di video selanjutnya, kita akan review lagi reel murah dan bagus, berkualitas. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.